Jumpa lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Ya, bertemu lagi kita Bung Meldi Dendra. Apa kabar? Baik Bung Firdaus, mulai gerakan-gerakan setengah hati ragu-ragu ya, kayak Icuk Sugiarto ya, kalau lagi main bulu tangkis, ragu-ragu Icuk Sugiarto dialami Demokrat Bung Firdaus. Jadi Demokrat dengan keadaan problem-problem di MK yang terkait dengan Gibran, sehingga Demokrat mulai membuat ancang-ancang baru atau membuat jalan tengah untuk riuh rendah Gibran ini dengan memberikan ekspresi-ekspresi di spanduk-spanduk yang mereka tampilkan di wilayah publik, Bung Firdaus. Nah, gimana kita melihat langkah-langkah Demokrat ini, Bung Firdaus? Iya, Bu Meldi, di tengah semakin intensnya perkampanyean, paling tidak terlepas dari putusan MMK, begitu ya, ada tiga pasang calon presiden dan wakil presiden, baik Anies Baswedan, kemudian Muhaimin, kemudian Ganjar Mahfud MD, dan terakhir dan terakhir itu Prabowo dan Gibran. Nah, kalau kita lihat dari berbagai ikhtiar dalam melakukan kampanye sosialisasi, gitu ya, yang kita lihat adalah di pasangan Prabowo Gibran, terutama partai pendukungnya Partai Demokrat, itu belum publik melihat adanya ketidakseriusan atau setengah hati dalam mendukung pasangan Prabowo Gibran. Hal ini bisa terlihat dari ya, baik itu spanduk atau poster yang notabene yang kalau dilihat dari tampilannya itu tidak menampilkan wajah Gibran, hanya ada wajah Prabowo dengan petinggi Demokrat, AHY dengan Prabowo atau SB dengan Prabowo begitu. Nah, pertanyaan publik adalah apakah betul Demokrat pasca tercerabut dari Anies Baswedan kemudian bergabung dengan Prabowo itu melakukan dukungan penuh hati kepada pasangan Prabowo Gibran atau setengah hati. Dan kalau kita lihat dari histori ke belakang, termasuk dari sejarah gitu ya, memang kita lihat ada keraguan-raguan langkah dari Demokrat. Dari pertama kali mendeklarasikan dengan Anies, kemudian berpindah dengan Prabowo, termasuk kalau kita coba tarik ke belakang gitu ya, bahwa histori semacam pertengkaran gitu ya antara baik Pak SB dengan Pak Jokowi ataupun juga dalam tingkat kepartaian. Kita ingat bagaimana Muldoko berkali-kali coba mengklaim secara legitimasi Partai Demokrat begitu ya. Dan saya pikir itu juga yang menjadi pertanyaan, apakah memang Demokrat memang bisa sepenuh hati mendukung Prabowo yang notabene di dalamnya ada Gibran putra Jokowi gitu. Yang notabene di dalamnya Gibran yang mewakili sesuatu yang berbeda dengan tagline-nya Demokrat, perubahan dan perbaikan, Bung Nadi. Jadi saya pikir ini menarik untuk kita lihat lebih lanjut gitu ya. Kemudian kira-kira apa dampaknya gitu dalam kontestasi Pilpres 2024, seberapa serius dukungan Partai Demokrat pada pasangan Prabowo Gibran, dampaknya pada suara atau keterpilihan nanti, Bung Nadi. Ya, sebenarnya kan tradisi ragu-ragu Demokrat ini udah ada sejak 2014, Bung Firdaus. Termasuk tradisi dia mengusung dulu Hatta Rajasa ya. Prabowo Hatta Rajasa, dia juga ragu-ragu di 2014. Di 2019, tradisi itu juga kelihatan dia tidak bisa tampil depan. Padahal kalau dia tidak ragu-ragu, sejak 2014 dia mengambil posisi oposisi, saya kira values partainya ini akan baik ya. Seperti eh, pada tahun 2004 PDIP mengambil oposisi dengan SBY sampai 2000 berapa Bung Daus? 2014 ya. Iya, sampai 2014. Nah, ini dia mendapatkan keuntungan besar untuk value dari partainya. Nah, Demokrat ini tidak melakukan itu karena terlalu berpikir lama, jelimet, kompleks gitu ya, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kejadian ini apakah akan berulang di pendukungan Prabowo Gibran ini, atau mungkin sebelum diumumkan oleh KPU dia berubah arah dan tidak mungkin berubah arah lagi kan, karena sudah didaftarkan Bung Firdaus ya. Nah, ini Iya, sebenarnya dia tidak dia harusnya ijab kabul, dan ijab kabul itu dilaksanakan dengan konsekuen, Bung Firdaus. Nah, tetapi Demokrat tidak konsekuen dengan ijab kabul yang dia lakukan waktu pendaftaran. ya, kalau kita lihat dari dari timeline yang dikeluarkan oleh KPU masih ada batas waktu sampai tanggal 14 kalau tidak Bu
Meldi, ya, 14 November ya, gitu. Dan kalau artinya hari Selasa ya, pas hari Selasa gitu. Nah, kalau dilihat dari tanggal tersebut sebenarnya, ya secara normatif bisa saja terjadi pergeseran dukungan, walaupun sekali lagi itu agak tipis kemungkinannya begitu. Nah, yang mengemuka memang adalah bagaimana Demokrat dari awal, terutama pergeseran dari Susilo Bambang Yudhoyono kepada AHY itu semakin memiliki sikap yang ragu-ragu, Bu Meldi. Terutama kalau kita ingat ketika pertama kali AHY melepaskan karir di militernya, kemudian mencoba peruntungan menjadi gubernur DKI pada waktu itu, ya saya pikir juga bagian dari politik ragu-ragu begitu. Dan kemudian ketika semakin bergulir ke sini gitu, masuk dalam kancah politik nasional, kemudian dalam pilpres begitu ya. Dan ini juga yang menjadikan satu tanda kutip membuat stagnasi dalam perkembangan Partai Demokrat begitu. Nah, tentu ini berimplikasi satu pada bagaimana pertumbuhan Partai Demokrat sebagai partai yang diharapkan semakin besar, semakin berkembang begitu ya. Tapi di sisi lain juga ini akan mempengaruhi koalisi Prabowo Gibran kalau kita lihat begitu. Nah, terbukti Bung Edi. Jadi kalau kita lihat dari sekarang gitu bahwa sebagian dari pemilih Demokrat itu suaranya masih terpecah antara sebagian mendukung Prabowo begitu ya. Ini sebelum isu di MK begitu kuat Bung Edi ya. Jadi sudah lihat ada perpecahan suaranya, sebagian mendukung Prabowo tapi sebagian juga mendukung terpecah antara Anies dan Ganjar gitu. Nah, saya melihat ketika nanti sentimen negatif terhadap Gibran itu semakin tinggi begitu, ditambah lagi bahwa Demokrat secara histori atau secara emosional itu lebih against Jokowi sebenarnya, gitu, maka bisa jadi dukungan kepada Prabowo Gibran itu akan semakin menurun, Bung Meldi. Dan itu yang menurut saya menjadi sebuah PR besar di dalam tim pemenangan Prabowo, gitu. Bagaimana dia merapikan barisan tim pendukungnya, begitu. Karena kalau kita lihat dari besarnya tim pendukung atau tim sukses Prabowo Gibran, gitu, kita masih menemukan beberapa klik-klik ketidakharmonisan, klik-klik ketidaknyamanan gitu. Dan terbukti dengan tidak cukup hadirnya Pak SBY pasca deklarasi mendukung Prabowo begitu ya. Dan saya pikir ini juga masih menjadi pertimbangan. Kita tidak tahu apakah juga memang ada semacam pertimbangan-pertimbangan last minute yang bisa merubah konstelasi, walaupun sekali lagi waktunya masih ada sampai hari Selasa begitu ya. Dan kalaupun itu terjadi, kira-kira seperti apa? Tapi saya melihat kemungkinan itu kecil gitu ya. Yang paling besar memang gitu ya, persoalan ketidaknyamanan Demokrat akan berimplikasi kepada elektoral atau kemampuan dalam meraup suara Prabowo Gibran, Bung Meldi. Ya, sebenarnya kan ada dua partai yang DNA-nya antara elit dengan dengan masyarakat bawah atau dengan pendukung itu berbeda, Bung Firdaus. Satu P3. P3 elit P3 dia mendukung PDIP. Tapi di Betul. akar rumput dia sebenarnya DNA-nya adalah DNA-nya Kepada Anies ya. Amin ya. Nah, sama dengan Demokrat. Demokrat elitnya ragu-ragu, tapi sebenarnya di akar rumput Demokrat ini sebenarnya di Amin juga sebenarnya ya. Nah, ini si elit tidak bisa membaca arah dari akar rumput. Ini problem di demokrasi di Indonesia. Si elit memaksakan diri untuk masuk yang di mana itu bukan komunitas dari akar rumput, Bung Firdaus. Iya, betul sekali. Dan ini juga yang kalau kita lihat dari pernyataan salah seorang petinggi Partai Demokrat gitu ya, bahwa pilihan Demokrat bergabung dengan Prabowo Gibran, Prabowo tanpa Gibran kemudian tambah apalagi ada Gibran gitu, ini merupakan pilihan terakhir. Istilah katanya gitu ya, daripada kita di luar tidak bergabung dengan koalisi kemudian kedinginan dan mati gitu, akhirnya bergabung dengan salah satu yang partai koalisi yang membuka pintu gitu. Walaupun pertaruhannya satu dari sisi ideologi itu jauh berbeda dari ideologi yang diusung oleh Partai Demokrat sendiri. Kemudian yang kedua kalau kita bicara dari sisi aspirasi, dari sisi emosional begitu ya. Jadi ini yang menjadi salah satu catatan kita bagaimana dalam persiapan atau Pilpres 2024 begitu ya, di balik drama-dramanya itu juga menyisakan sesuatu yang tidak nyaman di publik ataupun sesuatu yang tidak nyaman di dalam pemilih, Bung Meldi. Antara keinginan publik pemilih, contoh keinginan pemilih Partai Demokrat dengan kepentingan politik kuasa elit Demokrat itu berbeda gitu. Dan ini yang menjadi pembelajaran kita. Apakah ini juga nanti akan terus terbawa sampai pada bilik suara? Artinya masa pemilih Demokrat itu tidak akan sepenuh hati mendukung Prabowo Gibran, tapi tersplit kepada pasangan yang lain begitu. Dan ini yang menjadi pertaruhan. Dan saya lihat ya, kalau itu tidak menjadi semacam kesadaran politik di petinggi Demokrat, termasuk koalisi Prabowo Gibran, bisa jadi terjadi pembocoran di dalam suaranya, Bung Nadi.
Ya, sebenarnya tradisi-tradisi partai politik untuk menggali suara-suara dari akar rumput ini yang nggak terjadi ya. Harusnya dari ranting, cabang ya, kemudian wilayah sampai ke pusat itu dia melihat suara atau melihat kecenderungan komunitasnya atau akar rumput. Sehingga pada waktu mengambil keputusan di atas, itu tidak hanya suara elit yang didengarkan, tapi betul di akar rumput. Nah, ini sebenarnya akan memberi warna yang baik untuk demokrasi kita, tapi ketika yang dialami Demokrat ini melihatkan ragu-ragu, dia melakukan sebuah proses dilema antara bagaimana dia mengambil hati akar rumput dan bagaimana dia mengambil hati elit-elit yang di atas yang dia telah bersekutu dengan elit-elit di di partai-partai ya, di PAN, kemudian Gerindra, kemudian Golkar nih ya, elit-elit ini yang dia juga harus berempati, tapi di sisi lain dia berempati. Akhirnya ini seperti berkepribadian ganda Bung Firdaus, Demokrat ini untuk menentukan presiden dan wakil presiden ini. Ya, posisinya memang relatif menggantung ya. Jadi kalau kita bicara dalam konstelasi elit apa namanya koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran, itu kan terlihat sekali warna yang dominan adalah warna Gerindra dan warna dari Golkar. Sementara partai-partai yang lain relatif dianggap sebagai pelengkap saja. Dan pada posisi ini Demokrat yang masuk terakhir, Demokrat yang mengandung, membawa, mengusung ide yang berbeda seperti dengan Prabowo against Prabowo gitu ya, sebagai bagian dari keberlanjutan Jokowi begitu ya. Kemudian coba meletakkan di mana tempat duduknya Bu Meldi. Dan saya pikir ini juga yang secara emosional, secara tradisional gitu ya, membuat situasinya sebenarnya sampai sekarang kliknya belum nyaman kalau saya lihat begitu ya. Ketidaknyamanan dari sisi ideologi, dari sisi gagasan politik, terlebih lagi dari aspirasi kelompok bawah gitu. Dan ini memang yang menjadi semacam pertaruhan. Tapi sekali lagi ya kita lihat, itulah politik di kita, politik transaksional begitu ya. Dan Demokrat juga sudah 2 periode tidak ikut berkuasa, tanda kutip tidak menjadi bagian dari pemerintahan begitu. Sementara Demokrat juga punya cita-cita membesarkan AHY, membesarkan kader-kadernya yang lain begitu. Dan harapannya adalah membesarkan dengan cara memasukkan kepada koalisi yang memiliki opportunity paling tinggi untuk menang gitu. Tetapi pertanyaan kritisnya sekarang, pasca orang berdebat tentang etika, tentang moral, tata acara, kemudian administrasi dan pelanggaran di MK begitu, terbukti dengan apa namanya hasil putusan majelis kehormatan begitu ya. Apakah nilai etika politik santun yang didengungkan atau yang dibawa oleh SBY dan Partai Demokrat masih juga bisa diterima oleh pendukungnya atau tidak? Atau para pendukung Demokrat melihat bahwa terjadi benturan ketidaksesuaian gitu, komitmen gitu ya, antara apa yang disampaikan kepada publik dengan realita politik yang mereka terima, Bung Ladi. Dan ini merupakan sebuah taruhan menurut saya. Dan sebagai konsekuensinya, kita lihat apakah nanti akan memberikan implikasi pada suara Prabowo Gibran atau tidak, begitu, atau malah menjadi beban, itu yang menjadi ditunggu-tunggu publik, Bu Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Ya, sama-sama Bu Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.